Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah klik video saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara menghitung subnetting pada kelas IP-C, kelas IP-B, dan terakhir adalah kelas IP-A. Nah, di sini saya menghitung IP address version 4 ya, atau biasa disingkat IP P4. Oke, langsung saja kita ke soal. Oke, tadi yang saya udah bilang bahwa kali ini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara menghitung subnetting kelas C ya. Di sini saya punya contoh soal, misal 192 168 10/26. Yang pertama, kalian tentukan dulu kelas IP-nya. Tadi udah saya kasih tahu bocorannya, ini adalah subnetting kelas C. Oke, tulis di sini kelas C. Nah, kenapa bisa disebut kelas C? Kalian coba perhatikan di oktet pertama. Nah, setiap IP address memiliki beberapa oktet, yaitu 4 oktet. Ini 1, 2, 3, dan 4. Setiap IP address juga memiliki 32 bit IK version 4 ya. Tapi kalau misalkan IPv6 itu beda lagi. Nah, kalau 192 ini masuk ke range dari kelas C, karena kalau misalkan kelas A itu dari mulai 1 sampai 126. Sedangkan kelas B itu 128 sampai 191. Dan terakhir adalah kelas C adalah 192 sampai dengan 223 hingga kelas D dan E seterusnya. Setelah ditentukan kelas C, kemudian tentukan CIDR. CIDR di sini kalian cukup melihat berapa jumlah dari slash-nya ini. Nah, di sini sudah ditulis 26. Tadi saya sudah bilang setiap IP address itu memiliki 4 oktet dan 32 bit. Artinya setiap bitnya itu, setiap oktetnya itu ada berjumlah 8 oktet. 8, 8, 8, 8. Jadi total adalah 32 seperti itu ya. Berhubung yang namanya subnetting kita menggunakan binary ya. Jadi 26 ini kita rubah menjadi angka biner. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet ke 1 lanjut ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oktet kedua 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oktet ketiga kita udah dapat 24 bit. Kurang 2 bit lagi ya ke angka 26. 25, 26. Nah, berhubung harus 8 bit, sisa 6 angkanya lagi adalah diganti menjadi 0. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kita hitung ini ada 8, 8, 8, 8, total 32 bit. Nah, setelah ditemukan CIDR, kemudian teman-teman semua coba cari subnet masknya. Subnet mask di sini kalau misalkan angka 1 semua itu gampang. Pasti hasilnya adalah 255 atau 255 ya. Kenapa 255? Saya akan coba jelaskan. Ini ada di konversi bilangan ya, dari mulai binary dirubah menjadi desimal. Ada videonya di video saya sebelumnya. Oke, 255 ini pun sama, 255 ini 255. Nah, kalau yang ini 192 sampai ini berarti 192 ya. Oke, yang ini tidak dihitung karena bitnya adalah 0. Oke, jumlah subnet. Nah, di sini biasanya ada 4 poin yang sering ditanyakan atau sering diperlukan ketika subnetting ini, dan fungsi dari subnetting itu apa. Di sini ada pertanyaan tentang jumlah subnet yang digunakan dari IP ini, kemudian jumlah host per subnetnya, ketiga blok subnetnya, terakhir adalah host dan broadcast yang valid atau yang bisa digunakan dalam jaringan tersebut. Kita coba hitung. Nah, di sini udah ada rumusnya, 2 pangkat X. 2 pangkat X ini adalah angka 1 ya. Angka 1 dari semuanya. Nah, tapi berhubung ini kelas C, oktet ke-1, oktet kedua, dan oktet ketiga itu tidak boleh kalian rubah. Tambah atau kurang nggak boleh. Karena ini merupakan net ID. Sedangkan adalah oktet terakhir, ini adalah host ID. Tergantung kelasnya ya. Kelas C, kelas B, atau kelas A itu beda-beda aturannya.
Berhubung ini kelas C, berarti kita fokus di oktet keempat saja. Nah, angka satunya ada berjumlah 2 digit ya. Artinya 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 ya. Kita hitung 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. Yes, maaf. Nah, 2 kali 2. Jumlahnya berarti 4 ya. Nah, udah ketemu jumlah subnetnya ada 4. Nah, 4 ini akan menjadi subnet dari tiap jaringan. Jadi teman-teman bisa milih gitu. Mau pakai subnet ke 1, 2, 3 atau ke 4, tergantung teman-teman semua menggunakan komputernya berapa unit sama jaringannya seperti apa. Nah, kalau misalkan menggunakan IP/26 ini cuma 4 subnet aja ya. Oke, lanjut. Sekarang jumlah host per subnet. Rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Nah, kalau Y ini, kalau tadi X ini adalah angka 1, kalau Y ini adalah angka 0-nya. Tadi angka satunya ada 2, berarti 0-nya ada 6 ya. 2 pangkat 6. Oke, dikurangi 2. Artinya, kita kurung aja ya, biar, atau nggak usah lah. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan 5 ya, kali 2. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya, 2 pangkat 6 artinya 2 kali 6 kali 2 ya. Oke, dikurangi 2. Nah, kita hitung 2 kali 2 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8, 8 kali 2 hasilnya 16, 16 kali 2 hasilnya 32, dan terakhir adalah 30 kali 2 hasilnya adalah 64. Nah, 64 dikurang 2 hasilnya adalah 62. Nah, 62 ini artinya apa? Jadi dari setiap subnet tadi 4 ini ada di dalam satu subnetnya ini adalah 62 host. 62 host ini kalau dikali 4 berarti totalnya ya tinggal dikalikan 4 saja. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman buat kayak warnet skala kecil ya, terus kalau misalkan jaringan lab komputer itu sudah memenuhi kalau yang /26, karena tiap subnetnya itu udah dapat 62 host atau 62 komputer user ya. Oke, lanjut. Nah, untuk menemukan blok subnet. Blok subnet ini rumusnya adalah 256 dikurang. Nah, di sana udah titik-titik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 256 ini dikurang dari oktet terakhir dari subnet masnya. Kenapa yang terakhir? Karena kelas C. Kalau dia kelas B, kita yang kurang ini dari oktet ketiga. Kalau kelas A yang dari sini nih. Gitu ya gampang ya. Oke, dikurang aja 192. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah 64. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Nah, karena jumlah subnetnya itu adalah 4. Di sini cuma baru 1. Nah, terus kita carinya sampai seperti apa sehingga penghitungan blok subnet ini dianggap selesai. Terus, nah ini hasil dari pengurangan dari 256 tadi ya. 64 ini teman-teman tambahkan dengan jumlah ini lagi. Seperti itu. 64 sama dengan 128. Saya bold biar lebih jelas. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Dianggap selesai jika angka hasil ini sampai menemukan angka yang sama dengan oktet ini, atau kembali lagi ke sini. Seperti itu ya. Oke, lanjut. 128 ditambah 64 dari hasil pertama. 64 sama dengan adalah 192. Nah, udah cocok ya, udah berhasil. Nah, tapi tadi saya bilang subnetnya kok ada 4, tapi ini sudah dianggap selesai. 1, 2, 3. Nah, satu subnet yang satunya lagi mana? Nah, kita kembali lagi ke soal. Soal ini sebenarnya udah menjadi subnetnya atau alamat jaringannya. Jadi udah ada 1, 2, 3, dan 4. 4 cocok ya. Nah, terakhir adalah penentuan host dan broadcast yang valid. Teman-teman, ada 4 kolom ya di sini.
Ada subnet, ada host pertama, ada host terakhir, sama broadcast. Kita pindahkan atau kopas dari soal di sini. 192.168.1.0. Yang kedua 192.168.1. Nah, jangan 0 lagi. Karena ingat IP address ini adalah IP unik, nggak boleh sama. Kalau sama bisa bentrok ya. Nah, diganti outlet terakhirnya. Kenapa terakhirnya diganti? Tetap jawabannya adalah karena kelas C. Kelas C yang bisa diganti adalah host ID atau outlet terakhir, tergantung kelasnya. Jadi yang diganti di outlet ke-4 ya. 64. Kenapa 64? Karena hasil dari pertama. Nah, ini nih ya. Jadi kita kopas-kopas juga ke bawah. Oke, lanjut. 192.168.1.128. Terakhir 192.168.1.192. Nah, yang kedua, host pertama. Host pertama itu rumusnya adalah ditambah 1 dari bit subnetnya ya. Oke, kita coba. 192.168.1. Nah, berhubung ini 0 tambah 1 adalah hasilnya 1. Tulis 1 di sini. Beda kan ya? Nah, ini pun sama. 192.168.1.65 karena ditambah dari 64 ya. Lanjut. Oke, terakhir. Oke, nah subnetnya udah ditemukan, kemudian host pertama juga sudah, kemudian host terakhir kita kosongkan dulu biar lebih gampang menghitungnya atau menentukannya. Kita cari dulu yang namanya broadcast. Ya, broadcast ini kebalikan dari host pertama. Kalau host pertama itu ditambah 1 dari bitnya, kalau broadcast itu dikurangi dari bitnya. Nah, berhubung subnet pertama ini adalah angka 0, itu tidak bisa dikurang 1 karena nggak mungkin ya IP address itu negatif. Kita pindah ke subnet yang kedua yaitu 64. Kita tulis di sini 192.168.1.63 ya. Kenapa 63? Ya 64 kurang 1 hasilnya 63. Nah, sekarang bisa ditentukan host terakhirnya adalah 192.168.1.62. 62 ini dari mana? Bukan dikurang 2 dari sini ya. Biar lebih memudahkan adalah tabel host terakhir adalah 63 dikurang 1 hasilnya adalah 62. Jika dihitung atau ditambah kolomnya, ini host kedua, host ketiga sampai host ke 62 yang ini ini ada 62 host ya kalau dihitung-hitung. Nah, lanjut yang kedua berarti ngambilnya karena ini udah diambil sekarang dari 128. 192.168.1.127. Kemudian 192.168.1.126. Lanjut, sekarang dikuranginya yang 192. 192.168.1.191. 192.168.1.190. Nah, pertanyaannya, berhubung ini cuma 4 subnet ya. Nah, yang ini dikuranginya dari mana? Ingat, tadi yang 0 kita belum kurangi karena dia angkanya 0. Nah, 0 kan nggak bisa dikurangi 1. Ketika dia pindah ruas ke sini, dia berubah menjadi 192.168.1.255. Kembali ke subnet ininya ya, jumlah subnet fullnya. Kemudian 192.168.1.254. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya ya dengan baik. Oke, pertanyaannya, setelah kita menentukan dari tabel ini, terus bagaimana kelanjutannya? Biasanya subnetting digunakan ketika kalian ingin membangun sebuah jaringan, kemudian IP yang digunakan biar tidak bentrok dengan misal ada lantai 1, 2, 3, bahkan biasanya kalau gedung kan banyak tuh. Nah, biasanya kalau misalnya satu subnet ini bisa 4 subnet, berarti misal 4 ruangan atau 4 lantai seperti itu. Ketika di lantai kelima dan seterusnya itu beda lagi. Bisa seperti itu biar satu gedung atau satu kawasan tersebut tidak bisa atau tidak bentrok IP-nya dan bisa terhubung dengan komputer jaringan lainnya seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa
tekan tombol subscribe-nya, kemudian like and share juga. Jika ada saran dan kritik, tolong komen di bawah. Itu sangat membantu admin dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.